Sekali kita nonton film YouTube ya, nggak di tempat itu. Iya apa ini? Harus itu aja. Sebelah? Apa ini? Bukan lagu guys. Nggak bagus ya. Bagus sih bagi aku. Jangan film lain ya. Aku pernah nonton tuh. Ketika itu orang belum tahu penyebabnya apa. Kemudian ada 4 temuan ilmiah yang sangat penting di tahun 83 dan 84. Di tahun 1983, laboratorium Smith Montana di Prancis menemukan sebuah makhluk mikrobaru yang dia namakan Apa ini? Mas sebagai contoh voice over yang MSI kebaikan kebako. Kok ngeyel? Gak mikir, kepingin ngerasain kebenaran motor baru. Kok ngeyel? Gak minggir, mau ngerasain kebenaran motor baru dia. Pak ini ngapain pengen ini? Maafkan aku istriku. Ini Joko. Aduh, Pak ini ngapain pegangan kayak gini? Maafkan aku ya istriku. Aku gak macem-macem kok. Masa sih man? Ikan ini loh di sampingku. Ikannya mana nak? Mama gak lihat. Masa sih man? Ikan ini loh di sampingku. Hah, bukti. Siapa yang gak percaya sama kamu? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Dasar orang miskin gak tahu diri. Siapa yang akan percaya sama kamu? Kamu bukan siapa-siapa. Dasar orang miskin tak tahu diri. Nah, berikutnya ada sedikit tips nih dari Mbak Lili, salah satu talent voiceover di Surabaya. Kemudian dia bikin konferensi pers bahwa saya sudah nemu penyebab penyakit AIDS. Namanya virus HIV. Karena dia nggak pernah buktikan bahwa HIV itu penyebab AIDS. Ya betul sih, Jod kupas. Kita nonton film alus depan ini. HIV adalah penyebab AIDS yang diklaim oleh Dr. Gallo. Kemudian scene beralih ke sebuah pameran. Teddy yang terpisah dengan David berusaha mencari dan menyelamatkannya dari kehancuran. Para robot rongsokan yang dikurung nantinya akan dihancurkan di hadapan para manusia. Dan mereka menyebut pameran tersebut sebagai perayaan kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia sejati. David yang merasa ketakutan langsung menggenggam tangan Joe dengan erat. Sementara Teddy berlari untuk menemui David di kurungannya. Ketika hendak sampai, Teddy digendong oleh seorang bocil perempuan yang ada di sana. Dikira David adalah seorang anak kecil sungguhan, bocil perempuan tersebut melapor kepada ayahnya yang kebetulan adalah pengurus perayaan tersebut. Kemudian mereka pun menemui David dan mendeteksi tubuhnya dengan sebuah alat. Dan tentu saja David terdeteksi bahwa dirinya adalah robot. Namun ayah si bocil merasa tidak percaya karena sebelumnya tidak pernah ada perusahaan yang memproduksi robot anak kecil. Awalnya si ayah tidak setuju jika David harus dihancurkan, karena David merupakan robot yang unik dan berbeda dari robot yang lain. Namun seorang pria bernama Dadang tetap akan menghancurkan David untuk kesejahteraan umat manusia sejati. Show business. It was certainly my good fortune running into you.
David yang merasa ketakutan tidak melepaskan genggaman tangannya dari tangan Joe. Lalu pada akhirnya David bersama Joe dibawa untuk dihancurkan. Ketika Dadang sedang berpidato menjelaskan robot anak kecil kepada penonton, David meronta-ronta dan menangis tidak ingin dihancurkan. Don't hurt me! Don't hurt me! I'm not gonna help you! Don't make me die! I'm David! Sehingga hal tersebut membuat para penonton menjadi terharu dan menganggap David sebagai anak kecil sungguhan. Karena sebelumnya, tidak pernah ada robot anak kecil yang dihancurkan di sana. Para penonton berbalik arah yang tadinya mendukung Dadang, namun sekarang Dadang yang dihujat oleh para penonton karena dikira telah menyandra seorang anak kecil. Para petugas pun langsung melepaskan Joe dan David, lalu mereka berdua berhasil kabur dari pameran tersebut. Dan pada akhirnya Joe bersama David saling mencurahkan permasalahannya masing-masing. David mengatakan bahwa ia sedang mencari Pri Biru untuk menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan. Mendengar Pri Biru adalah seorang perempuan, jiwa fuckboy pada robot Joe terpanggil. Ia mengajak David untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Kota Rogue, yaitu tempat di mana para wanita berkumpul. Nantinya di sana mereka akan bertemu dan bertanya kepada Dokter Tau untuk menanyakan keberadaan Pri Biru. Balik lagi deh guys. Singkat cerita saja mereka pun sampai di Kota Rogue. There's Mildred. I have to show you inside Mildred. Setelah itu David diajak oleh Joe menemui Dokter Tau. Dokter Tau sendiri adalah sebuah hologram yang memiliki banyak pengetahuan. Sehingga apapun yang ditanyakan kepadanya, maka ia akan menjawabnya. Lalu David bertanya semua tentang Pri Biru dalam dongeng Pinocchio. Where is Blue Fairy? Dan setelah itu, David menanyakan bagaimana Pri Biru menjadikan sebuah robot anak kecil sebagai anak kecil sungguhan. Untuk pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja Dokter Tau menghilang. Lalu ia memberikan sebuah kata-kata makna kehidupan yang menyarankan David untuk pergi ke ujung dunia tempat singa menangis. Di sana David akan bertemu dengan Profesor Allen Hobby untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika hendak pergi, Joe ditangkap oleh sekelompok orang pembasmi robot ilegal yang berkeliaran di kota. Namun di sini David tidak ditangkap oleh mereka, karena robot David adalah robot dengan generasi terbaru yang belum pernah diciptakan sebelumnya, yaitu robot bocil. Dan ketika Joe dimasukkan ke helikopter, David yang penasaran dengan kendaraan tersebut langsung menaikinya dan membuat kekacauan yang akhirnya membebaskan Joe dari kurungannya. Joe yang terbebas akhirnya bisa naik ke helikopter David dan mengemudikannya menuju ke tempat Profesor Hobby. Setelah beberapa detik di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang disebut sebagai ujung dunia. Mereka juga menemukan singa menangis yang artinya air mancur patung singa. Lalu mereka mendarat di salah satu bangunan tempat kediaman Profesor Hobby. David yang bersemangat langsung berlari untuk menemuinya. Namun setelah masuk, David menemui duplikat dirinya yang mengaku sebagai anak kecil sungguhan. Yes, I am. I'm David. Hello, David. Sikap dari duplikat David tersebut begitu kalem, enjoy, santuy, dan slowly. Di sana duplikat David juga mengajak David untuk berteman. Namun David yang tidak terima dirinya diduakan langsung menggablok duplikatnya tersebut sampai hancur. Lalu tak lama kemudian Profesor Hobby datang dan menenangkan David. Profesor Hobby mengatakan bahwa David adalah sebuah robot sempurna yang pernah ia buat. David memiliki kemampuan untuk mengejar impiannya tidak seperti robot generasi sebelumnya. Maka dari itu David memiliki keunikan tersendiri di dalamnya. Setelah itu Profesor Hobby meminta David untuk menunggu sebentar. Ia ingin mempertemukan David dengan para tim Cybertronic yang sudah berpartisipasi membuat kecerdasan buatannya. David yang merasa gabut berkeliling ke sekitar ruangan melihat-lihat ruang proyek pembuatan robot David, mulai dari kerangka tubuh sampai dengan pemrograman. Setelah itu David yang merasa galau berdiam diri di pinggir patung Cybertronic lalu menenggelamkan dirinya ke dalam air.
Kemudian David dibawa oleh segerombolan ikan menuju ke suatu tempat yang membuat dirinya takjub ketika melihatnya. Namun setelah itu, David ditarik oleh Joe ke permukaan menggunakan helikopternya. Lalu tak lama kemudian para manusia pemburu robot ilegal datang dengan helikopternya dan membawa Joe. Sebelum pergi, Joe menekan tombol mode selam agar David bisa menyelam di bawah air dengan helikopternya. Lalu David menyelam ke bawah air, tepatnya ke taman hiburan yang sudah tenggelam ratusan tahun lalu. Ia menuju ke taman dongeng Pinocchio dan menemukan patung peri biru di sana. Kita masuk pada pembahasan episode 24. Otak David yang terbuat dari kecerdasan buatan mengira bahwa patung tersebut adalah peri biru sungguhan. Kemudian sebuah biang lala atau kincir yang sudah tua roboh menimpa helikopter selam yang dikendarai David. Namun David dan Teddy merasa enjoy selagi patung peri biru masih utuh. Pergi ke dokter, sudah pasti diberi obat-obatan yang dibuat oleh Kemudian David dengan hati yang senang memohon kepada patung peri biru untuk menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan. dokter masalah, karena memang itu yang diajarkan di semua sekolah kedokteran dari dunia. Sistem global. Dan David pun terus memohon di hadapan patung peri biru dengan senyuman lembut di wajah selamanya. Atau filosofi yang lain, yaitu Hingga 2000 tahun telah berlalu, manusia telah musnah dan kota yang tenggelam tersebut kini telah membeku. Kemudian sebuah robot masa depan yang telah berevolusi menjadi sosok yang mirip seperti alien datang menghampiri tempat David dan Teddy yang sedang memohon kepada peri biru. Lalu mereka menghidupkan kembali David yang telah membeku selama 2000 tahun lamanya. David yang kembali hidup menghampiri patung peri biru yang akhirnya patung tersebut pun hancur. Lalu para robot masa depan tersebut membaca memori masa lalu David. Mereka menemukan kesedihan dan impian untuk mendapat kasih sayang dari seorang ibu yang bernama Monica. Kemudian ketika David terbangun, dirinya sudah berada di tempat simulasi yang mirip sekali seperti rumah Henry dan Monica di masa lalu. David yang merasa senang langsung mencari Monica ke setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Namun yang ia temukan adalah sosok peri biru yang hidup dan berbicara seperti sebuah robot. Ternyata yang membawa David ke tempat tersebut adalah sekelompok robot masa depan yang ingin membuat David bahagia. Mereka membuat semua objek hidup maupun mati lewat memori yang telah mereka baca dari kepala David. David memohon kepada peri biru untuk menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan. Namun jelas, peri biru tidak akan bisa mengabulkan permohonan tersebut. Akan tetapi peri biru mengatakan bahwa dirinya bisa membawa orang dari masa lalu yang David inginkan untuk dihidupkan kembali. Namun dengan syarat peri biru membutuhkan sampel fisik dari orang tersebut. Dan di sini untungnya boneka Teddy membawa potongan rambut yang sebelumnya David potong dari Monica. Dan akhirnya potongan rambut tersebut dapat digunakan untuk sampel fisik dari Monica. David pun menunggu kedatangan Monica ke rumah tersebut. Sementara Teddy sedang menjahit kembali kulit bonekanya yang robek. Lalu tak lama kemudian robot masa depan datang menemui David. Ketika itu, berkembang sebuah teori baru bahwa penyakit menular disebabkan oleh kuman, makhluk kecil yang tidak nyata. Robot tersebut mengatakan semua hal tentang manusia yang telah musnah di zaman tersebut. Untuk itu mereka sedang menjalankan proyek pembuatan manusia yang telah mati untuk dihidupkan kembali lewat DNA yang mereka temukan. Namun sayangnya proyek tersebut gagal, karena manusia yang berhasil dihidupkan hanya dapat bertahan 1 hari dari masa pembangkitannya. Dan David juga diperintahkan agar tidak mengingat masa lalu Monica ketika dirinya berhasil dibangkitkan atau Monica akan merasa ketakutan. Setelah itu hari berganti menjadi pagi baru untuk David yang hendak menemui Monica di kamarnya. David merasa sangat senang akhirnya ia bisa menemui Monica setelah sekian lama berharap untuk bisa bertemu dengannya.
itu David membuatkan kopi untuk Monica yang masih merasa bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Untuk satu hari tersebut, David habiskan seluruh waktunya bersama Monica seharian tanpa Henry dan Martin. Hanya ada David, Monica, dan si Teddy Bear. David yang tidak pernah ulang tahun karena dirinya tidak pernah dilahirkan, untuk pertama kalinya David merayakan ulang tahun bersama orang yang paling disayanginya. Setelah masa hidupnya hampir habis, Monica merasa lelah namun sangat bahagia. Begitupun dengan David. Hingga akhirnya Monica yang terbaring di atas kasur kembali ke tidurnya bersama David untuk selamanya. Dan setelah itu, tamat cuy. Bagi saya film ini pantas mendapatkan rating 7 dari 10 karena plot yang tersusun dengan rapih dan visual efek yang sangat baik membuat penonton betah untuk menonton film ini. Pesan apa yang bisa kalian ambil dari film ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Sekian saja alur cerita. Oke guys, episode sampai sini aja. Oh ya, bagi kalian yang subscribe, tekan tombol ini atau channelku. Tapi aku buktiin aja ya dengan ini. Share juga. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolamnya bersihin aja kali, ganti airnya, perhatikannya. Jadi, teori terrain yang diusung oleh Anton Duchamp ini sebenarnya adalah masa penyembuhan natural dari Fusina. Penampilannya di situ. Natural healing. Aku kok bisa mati video guys? Relevansinya dengan COVID, yang terinfeksi COVID adalah yang memiliki penyakit bawaan. Jelasnya, solusi penyakit menular seperti COVID dan lain-lain menurut teori kuman adalah pasang masker dan kaki vaksin. Asal